Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya M. Alif Alfarizi dengan NIM 120323004045. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan esai saya, refleksi saya yang merupakan tugas UAS untuk mata kuliah Sosioinformatika. Oke, lanjut aja kita ke slide-nya langsung. Oke, jadi di sini judul esainya itu meniti jalan menjadi profesional informatika masa depan, refleksi etika, soft skill, dan komitmen belajar sepanjang hayat. Selanjutnya, oke, latar belakangnya. Di latar belakang ini, jadi informatika itu bukan lagi sebagai pendukung, melainkan sebagai infrastruktur eksistensial, transisi peran dari teknisi menjadi profesional yang memikul beban moral tentunya. Kemudian ada sinergi profesionalisme. Pertama ada hard skill-nya, soft skill. Yang ketiga ada etika. Yang keempat ada lifelong learning-nya. Kemudian yang selanjutnya review dari kuliah tamu di sektor pertama. Jadi fokus utamanya yang saya paling ingat dari Bapak Izi itu adalah istilah keamanan dari pasiennya. Jadi sebagai mahasiswa IT, kadang kita lupa bahwa sistem yang akan kita buat itu di rumah sakit itu berdampak langsung pada nyawa kesehatan para pasien. Jadi beliau menjelaskan bahwa bagaimana sistem seperti SIM RS dan PACS itu harus tersedia selama 24 jam, tidak ada zero downtime-nya. Jadi bisa dibayangkan jika sebuah rumah sakit terputus saat dokter sedang melakukan operasi kritis atau sedang melakukan data radiologi, di sini network engineering tentunya bukan cuma soal kabel mengabel jaringan, tapi juga memastikan keselamatan pasiennya melalui ketersediaan sistem yang tanpa celah. Oke. Lanjut di sektor yang kedua, yang di kuliah pertama kedua itu di sektor pemerintahan, terutama di IKN. Jadi pembicaranya kalau nggak salah itu ada Bapak Rifki. Jadi itu membahas tentang kedaulatan data digital di IKN. Dari beliau saya memahami prinsip high impact dan high risk. Jadi kenapa? Jadi kita tuh bekerja untuk negara, berarti kita harus memegang amanah dari jutaan data orangnya. Integritas tentunya adalah harga mati, kemudian adalah seorang profesional itu tentunya harus mampu menolak kepentingan pribadi atau kepentingan kelompok atau tekanan politik demi menjaga agar infrastruktur negara kita tidak memiliki backdoor yang bisa dicusupi secara celahnya, secara asing gitu. Oke, yang kuliah tamu yang ketiga itu ada, kalau nggak salah namanya Ibu Alisa Pelia. Jadi beliau itu menekankan soal adaptabilitas dan growth mindset. Jadi mentalitas di industri itu kita harus berani namanya keluar dari zona nyaman serta mengakui kesalahan yang kita buat daripada kita menutupi sebuah kegagalan sistem yang tentunya itu akan memperburuk keadaan. Oke. Dan juga beliau menekankan dengan persiapan yang karir personal branding yang aktif, itu juga sangat mumpuni. Kemudian adalah komunikasi secara profesional dengan metode STAR, yaitu situation, task, action, dan result. Oke, selanjutnya ini ada prinsip belajar sepanjang hayat. Oke, jadi ini yang sangat bagian yang sangat krusial ya. Jadi di dunia IT itu tentunya itu ijazah itu adalah sebuah langkah awal, bukan langkah akhir untuk pencarian ilmu. Disinilah kita belajar yang namanya strategi pengembangan diri. Oke, jika kita berhenti untuk belajar, maka saya ini akan terlihat usang. Maksudnya usang di sini tidak bisa apa stepnya tidak bisa lebih dari orang lain. Jadi kita harus terus belajar dan juga bertekad untuk mengejar sertifikasi internasional sebagai standar validasi global, kemudian ada memahami interkoneksi teknologi, yaitu berupa AI, cloud computing, dan juga cyber security-nya. Kemudian ada soft skill sebagai katalisator keahlian teknis. Jadi soft skill ini merupakan jembatan antar teknologi dan manusianya. Aspek yang paling pentingnya yang untuk dikembangkan yaitu berpikir kritis tentunya dan juga root cause analysis, terus
Terusnya ada manajemen tekanan dalam situasi krisis di dalam sistem. Kemudian ada komunikasi dan negosiasi dengan pemangku kepentingan non-IT. Kemudian empati dalam kolaborasi tentunya diperlukan ya. Karena tanpa adanya empati kita bisa yaitu berjalan sebagai suatu tim yang kompak. Oke. Kemudian ada refleksi pribadinya. Jadi jadi sekarang ini saya ini terus terang ya terpaku pada sisi teknis atau dalam ilustrasinya itu sekedar pernah terhubung dan mengabaikan sisi fundamental seperti dokumentasi dan etika data. Oke, jadi ini merupakan setelah saya renungin merupakan dari kuliah tamu yang pertama, kedua dan ketiga ini merupakan seperti saya itu mendapatkan wawasan baru dan mendapatkan sebuah tamparan yang positif tentunya. Jadi selama ini mungkin saya terlalu fokus pada sisi teknis dan juga mengabaikan pada sisi fundamentalnya seperti itu. Oke. Jadi pada kuliah tamu yang ada 3 ini, saya sadar bahwa jaringan adalah sistem saraf pusat dari seluruh ekosistem digital. Jadi tanpa infrastruktur yang tangguh, aplikasi secanggih apapun itu tidak akan berarti. Dalam ibaratnya itu, jadi saya tidak mau hanya menjadi orang pintar yang mahir konfigurasi, mahir teknis, tapi juga saya ingin menjadi profesional yang berintegritas, yang kehadirannya memberi rasa aman bagi para penggunanya. Oke. Selanjutnya ada visi, rencana, dan masa depan saya. Tentunya visi saya menjadi network engineer yang berintegritas, terus memiliki jaringan yang cepat, aman, dan juga etis. Kemudian ada rencana masa depan saya rencananya itu kalau saya jadi bidang network engineer kan saya akan mengambil fokus di otomasi dan juga persiapan CCNA untuk sebagai sertifikasi validitas global saya. Oke, jadi penutupnya perjalanan saya sebagai mahasiswa informatika tentunya adalah sebuah maraton, bukan lari cepat tentunya. Karena di sini kita belajar tentang profesionalisme, tentang konsistensi dalam menjaga kualitas kerja, dan keberanian untuk terus bertransformasi. Oke, pada kuliah tamu ini telah memberikan saya sebuah petunjuk atau kompas moral dan juga intelektual yang sangat berharga. Kenapa? Jadi saya M. Alif Paparizi siap menjadi bagian dari pejuang di balik layar konektivitas digital Indonesia yang handal dan tentunya bermartabat. Oke, sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih atas ilmu-ilmu yang telah diberikan oleh Bapak dosen dan juga Ibu dosen, terutama pada narasumber dari kuliah tamu 1, 2, dan 3, Bapak Izi, Bapak Rifki, dan Ibu Alisa Berja. Saya ucapkan terima kasih. Oke, saya undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.